Jadi dunia adalah beban yang akan memberatkanmu. Kenapa? Kalau orang yang beriman, kita di dunia ini adalah penjara, dunia adalah ujian. Yang kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Jadi dunia ini adalah ujian buat kita. Ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kalau saudaramu sadar, tapi sebenarnya setiap orang sadar gitu. Setiap orang sadar bahwa suatu saat dia akan mati. Itu sadar. Siapa yang enggak sadar saya akan hidup selamanya? Ada enggak? Tapi amal perbuatannya yang menunjukkan kalau orang tersebut tidak sadar. Yaitu kembali lagi tadi, al-haqqumut takasur hatta zurtumul. Jadi ketika berlebih-lebihan, bermegah-megahan dalam dunia, itu menjadikan seseorang tidak menyadari, tidak akan sadar, lalai bahwa suatu saat akan mati. Sebenarnya orang mencari dunia itu tujuannya apa? Mencari kebahagiaan. Kenapa mencari kebahagiaan? Saya banyak duit, saya bisa kebeli apapun. Kesenangan saya bisa tercapai, impian saya tergapai, cita-cita saya bisa saya raih. Kayak gitu enggak? Jadi seakan-akan kesenangan itu akan dia raih, kebahagiaan itu ia dapatkan dengan dia mendapatkan dunia. Maka dia akhirnya menjadi ubud dunia. Tapi ingat, harta dunia ini tidak akan menjadikan seseorang merasa cukup. Semakin saudara kejar, semakin saudara merasa kurang. Berapa banyak orang korupsi bukan karena dia miskin, tetapi karena banyak duit, yang akhirnya dia kurang-kurang. Inilah orang yang miskin sebenarnya. Akhirnya lahirlah keserakahan. Satu orang memiliki duit triliun buat apa? Makan satu piring aja kenyang. Saya mau nanya, kalau orang kaya kira-kira naik mobil mewah biasa nggak? Biasa. Masuk ke rumah megah biasa nggak? Biasa. Jalan-jalan ke luar negeri biasa nggak? Biasa. Terus saya mau nanya, makan enak biasa nggak? Saya mau nanya, apa yang membuat mereka bahagia, buat mereka senang? Coba yang membuat orang kaya senang itu apa? Sangat sedikit. Yang menjadikan orang kaya itu senang itu cuma satu, ketika dia mau berbagi. Itu bahagia. Coba kalau saya menanya, kalau orang miskin dapat 50.000 senang nggak? Dagang 50.000, alhamdulillah. Makan enak senang nggak? Senang, karena jarang makan. Naik mobil numpang, wah mobilnya bagus, seneng nggak? Terus masuk ke rumah bagus dikit punya orang gitu kan, wih enak ya gitu kan. Coba kalau saudara nempatin seterusnya nggak enak jadinya. Iya kan? Jadi orang miskin itu benernya banyak bahagianya gitu. Itu gak disebut oleh Rasulullah banyak hal tentang itu. Jadi kebahagiaan bagi orang muslim itu ketika dia mampu zuhud. Jadi antara saudara menggapai dunia dan meninggalkan dunia itu sebenarnya memiliki dua sisi yang sama, yaitu kebahagiaan saat saudara mendapatkan dunia dan saudara merasa bahagia saat saudara meninggalkan dunia. Gimana cara meninggalkan dunia? Zuhud itu yang diniatkan loh, miskin yang diniatkan. Saudara ketika puasa itu gambaran orang zuhud. Puasa seneng nggak ketika berbuka? Seneng, oh, alhamdulillah sampai sore gitu kan, makan leb-leb. Coba kalau saudara nggak puasa, makan juga biasa, ayam lagi gitu kan. Kalau puasa air bening aja, alhamdulillah gitu kan. Orang zuhud itu dikasih banyak kebahagiaan oleh Allah sebenarnya. Alhamdulillah saya makan bisa sedikit, saya bisa berbuat baik, saya punya rezeki nih. Dapat rezeki berapa? 1 juta, saya bagikan pada fakir miskin. Kalau orang kaya berbagi itu hal biasa karena duitnya banyak. Tapi kalau orang miskin berbagi, bahagianya luar biasa.
Jadi orang miskin banyak kebahagiaan. Maka kenapa Rasulullah berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang. Jadi ketika kita mampu, zuhud adalah sebuah kebahagiaan. Karena apa? Allah berikan rasa cukup dan hati yang kaya. Pernah Rasulullah ditawarkan, bagaimana gunung Uhud dijadikan emas, gunung-gunung di Mekah akan dijadikan emas. Rasulullah jawabannya apa? Saya lebih senang kalau sehari makan kenyang, sehari kelaparan. Saat kenyang saya bisa merengek-rengek padamu minta, saat lapar merengek-rengek pada minta, dan saat kenyang saya bisa bersyukur. Rasulullah jawabannya seperti itu. Jadi zuhud inilah yang pada akhirnya melahirkan keikhlasan. Saya mau tanya, kira-kira kebahagiaan itu saat apa? Apakah saat saudara mendapatkan harta yang banyak bahagia? Coba dagang dapat duit banyak, seneng nggak Pak? Seneng dapatnya gimana nih? Terus belinya keinginannya banyak lagi kan? Jadi kebahagiaan yang paling murni, hakiki, itu bicara tentang ketika saudara mampu ikhlas menjalani hidup. Itu bahagia. Maka kita akan bahas Rasulullah ketika beliau pertama menerima wahyu. Dalam Quran surat Ad-Duha ayat 7-8, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Maka Rasulullah itu awal mula, ya kan, sebelum mendapatkan wahyu dia bingung. Ajaran tauhid, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam udah seperti ini gitu. Udah banyak penyimpangan, maka dikatakan sebagai zaman era jahiliyah waktu itu. Jadi luar biasa waktu itu. Sehingga Rasulullah SAW beliau mengasingkan diri. Dalam keadaan bingung dia mengasingkan diri, itu naik ke sebuah gunung, ke bukit misalnya, yang terkenal sampai hari ini masih ada, Gua Hiro. Di sana beliau menyendiri. Disitulah Allah memberikan petunjuk. Awal mula Rasulullah mendapatkan wahyu di sanalah. Terus kita lanjutnya ayatnya ya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ayat yang ini itu keterangannya bahwasanya Allah mendapati Rasulullah ini sebagai seorang yang kekurangan. Padahal kalau kita melihat sejarah, justru di awal mula Rasulullah menerima wahyu, istrinya masih orang yang kaya. 3/4, 2/3 kekayaan di Mekah itu milik istrinya. Kalau dibilang orang kaya raya, saudagar kaya. Lah kok Rasulullah kurang lah? Ternyata disitulah. Lalu dia memberikan kecukupan. Di sini tanda tanya, kekurangan di sini apa? Kekurangan harta? Nggak mungkin, karena Rasulullah kaya. Ternyata ketika bahas tadi, semakin harta yang kita dapat banyak, semakin banyak kita mendapatkan harta, kita akan merasa kurang. Jadi orang yang selalu merasa kurang itu bukan berarti kurang duit, bukan. Tapi hatinya ada penyakit, sehingga berapapun harta yang dia terima tidak akan merasa cukup. Kalau 1 juta kurang, 2 juta ya pasti kurang, 10 juta juga pasti, 1 miliar pun, 1 triliun pun tetap. Maka berapa banyak orang korupsi itu bukan karena miskin, karena banyak duit, karena dia selalu merasa kekurangan. Jadi kekurangan di sini itu bukan masalah harta, bukan. Terus dalam Quran surat Insyirah ayat 1-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau Rasulullah awal mula dia menerima wahyu, seandainya kekurangan di sini, kesulitan di sini artinya diartikan, ditafsirkan kurang duit,
harta benda. Kalau ditafsirkan itu nggak nyambung. Kenapa? Justru Rasulullah pada waktu itu kaya. Justru Rasulullah kaya saat itu. Begitupun sahabat-sahabat Nabi yang mau nerima Islam di awal mula, mereka itu orang-orang kaya. Abu Bakar orang kaya, sahabat Umar juga kaya, sahabat Utsman juga kaya. Maka kalau di sini saudara mentakwilkan ayat ini dibaca siang malam hanya tujuannya agar saudara kaya, salah. Kenapa? Kita akan bahas ayat-ayat berikutnya.